Halo Yorobun, kalian pernah dengar belum tentang self-harm? Menurutku informasi tentang isu self-harm ini masih minim di Indonesia. Karena perilaku self-harm sulit untuk dilihat begitu saja. Juga individu yang melakukannya cenderung menyembunyikan luka fisiknya dan melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Self-harm merupakan salah satu perilaku melukai diri yang dilakukan untuk mengatasi gangguan emosi atau rasa sakit emosional dengan cara menyakiti diri sendiri tanpa niat untuk bunuh diri. Terus, apa hubungannya antara remaja dan self-harm? Masa remaja merupakan masa transisi atau masa peralihan anak-anak ke masa dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO ialah 12 sampai 24 tahun. Pada saat memasuki masa remaja, seorang anak akan mengalami perubahan di berbagai aspek seperti fisik, kognitif, emosi, sosial, dan pencapaian-pencapaiannya. Remaja ingin menunjukkan kapasitas diri dan berusaha untuk membuktikan bahwa ia bukan lagi seorang anak-anak yang masih diatur oleh orang dewasa. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Remaja akan berusaha untuk mengenali dirinya, yang mana hal ini sesuai dengan tugas perkembangannya, yaitu pembentukan identitas diri. Maka dari itu, pada masa ini sangat diperlukan sekali peran orang tua dalam mengarahkan anaknya ke pribadi yang positif. Tidak hanya itu, masa remaja sering juga disebut dengan masa pubertas. Saat pubertas, remaja selalu ingin mencoba segala hal baru dalam hidupnya. Kadang karena rasa keingintahuannya ini yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan remaja melakukan sesuatu yang impulsif tanpa ada pertimbangan perilaku yang akan dilakukannya itu berdampak baik atau buruk bagi dirinya. Pada masa ini, manusia mengalami gejolak emosi dan timbul masalah yang harus dihadapi, baik masalah dalam keluarga maupun lingkungan. Dalam menghadapi masalah, sebagian remaja mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Namun, ada juga sebagian remaja yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketidakmampuan individu dalam menyelesaikan masalah seringkali menimbulkan emosi negatif dan efek negatif bagi individu karena stres dan tekanan yang berkelanjutan. Stres yang menyebabkan emosi negatif yang tidak terkendali membuat individu melakukan perilaku negatif yang dapat merugikan diri sendiri seperti self-harm atau self-injuring atau yang disebut dengan melukai diri sendiri. Menurut American Psychiatric Association, non-suicidal self-injury atau yang disingkat dengan NSSI didefinisikan sebagai perilaku melukai diri sendiri yang disengaja. Contohnya menyayat, membakar, dan menusuk, yang dapat menyebabkan pendarahan, memar, dan rasa sakit yang ditunjukkan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan tanpa disertai niat untuk bunuh diri. Menurut WHO, pada tahun 2011, terdapat 814.000 orang mati yang awalnya mereka melukai diri, namun kemudian menjurus pada bunuh diri. Di Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh YouGov Omnibus, bahwa sekitar 36,9% penduduk Indonesia pernah melukai diri sendiri. Survei tersebut melibatkan 1.018 responden. Data terkini menyebutkan bahwa ada sebanyak 20,21% remaja yang pernah melakukan perilaku self-harm, dan 93% diantaranya merupakan seorang remaja perempuan. Fenomena self-harm yang dilakukan oleh remaja merupakan masalah yang serius, sehingga perlunya perhatian tentang permasalahan ini. Fenomena yang terjadi ini dapat dikaji dengan perspektif psikoanalisis oleh tokoh Sigmund Freud yang berfokus pada proses internal seperti kebutuhan, dorongan, dan emosi memotivasi perilaku manusia. Teori yang dikemukakan oleh Freud adalah teori of personality. Dalam teori ini, Freud menyatakan bahwa ada 3 konstruksi utama yang membentuk kepribadian individu, yaitu id atau instinctual drive, ego, dan superego. Id mewakili naluri dalam diri individu
dan hanya bertujuan untuk memuaskan keinginan dan kesenangannya. Id ini sulit untuk menoleransi tekanan. Ego berperan mewakili alasan dan akal sehat. Fungsi ego yaitu untuk mengontrol keinginan insting atau id menjadi tindakan dengan cara yang tepat dan yang sesuai dengan lingkungan. Pemikiran logis ego digunakan dalam penerapan keterampilan pemecahan masalah. Jika keterampilan pemecahan masalahnya baik, maka ego akan mengalahkan id yang impulsif, sehingga tindakan negatif terhadap orang lain atau diri sendiri itu ditunda atau diganti dengan tindakan positif lain. Sebaliknya, jika keterampilan penyelesaian masalah atau strategi copingnya kurang baik, maka id akan mendominasi melalui ego sehingga timbul perilaku negatif yang merugikan diri sendiri, termasuk self-harm. Berdasar pada teori Freud, dinamika kepribadian individu, baik dasarnya impulsif, realistis, maupun moralistik, tetap bergantung pada 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Ketika id menguasai, maka perilaku impulsif akan menguasai diri individu. Ketika remaja belum bisa mengatasi permasalahannya, maka dalam mengatasi id-nya atau masalah yang dihadapi, remaja memilih untuk melakukan tindakan negatif seperti merusak diri, salah satunya yaitu self-harm. Dengan demikian, bahwa dalam penyelesaian masalah atau ego, remaja belum bisa mengatasi id dengan baik. Perilaku melukai diri sendiri atau self-harm ini menandakan bahwasannya pada masa remaja merupakan masa penuh dengan konflik, sehingga remaja rentan melakukan self-harm. Remaja yang melakukan self-harm juga berpotensi melakukan bunuh diri. Ada beberapa faktor penyebab remaja melakukan self-harm, di antaranya yaitu kesepian, tingkat kesulitan dalam menghadapi pengalaman negatif, rendahnya toleransi dalam menghadapi masalah yang terjadi, emotion focus coping, eksternal dan internal, dan pola komunikasi dengan orang tua. Menciptakan pola komunikasi yang baik dengan orang tua dapat menjadi jalan keluar untuk menghindarkan remaja dari self-harm. Tidak hanya itu, hal terpenting dalam pencegahan permasalahan ini adalah dengan membangun self-talk yang positif dan self-coping yang kuat supaya remaja terhindar dari perilaku self-harm. Dengan melakukan self-talk yang positif, remaja akan mendapatkan insight untuk berpikir logis sehingga ego dapat mengatasi id. Dalam Islam, self-harm dapat dikategorikan dalam perbuatan yang haram, karena perilaku self-harm ini termasuk perilaku madorot yang dapat merugikan diri dan tidak ada manfaatnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 101 yang artinya, dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka. Tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang, dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Saya Lisanul Faida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.